Pembahasan kali ini tentang pertanyaan teman kita yang dia meminta solusi edukasi tentang permasalahan merpatinya yang jodoh. Sudah ada jodoh, sudah dijodohkan, sudah kawin tapi nggak mau giring keket. Tetapi ini belum ada penjelasan ini merpati bahan player yang baru dijodohkan atau piyik, atau memang ini merpati player atau merpati dewasa yang baru diganti jodoh atau sering digonta-ganti jodoh. Jadi kita selesaikan pemahaman edukasi di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, termasuk untuk saya juga. Salam merpati lovers. Seperti pertanyaan awal, pembahasan apa? Pembahasannya tentang permasalahan merpati yang sudah berjodoh, sudah kawin tapi nggak mau giring keket. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya tentang permasalahannya, tentang apa yang harus dilakukan, terima kasih untuk penonton lama, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Untuk penonton baru, selamat datang, semoga betah di channel full dengan masalah. Semoga nggak bosen, silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG. Silahkan, yang penting dengan kalimat yang sopan. Oke, kita lanjut. Pembahasan seperti pertanyaan awal tadi. Kenapa sih merpati yang sudah jodoh nggak mau giring keket, nggak mau ngangkat sanggan? Banyak banget faktornya, banyak banget faktor penyebab permasalahan seperti ini. Yang kita bahas pertama yaitu misalkan dia piyik bahan, merpati bahan piyik yang baru dijodohkan, sudah dikasih jodoh, sudah terlihat kawin, tetapi dia nggak mau sanggan keket atau nggak mau giring keket. Kalau permasalahannya piyik yang terjadi hal seperti ini, yang harus diperhatikan penyebab pertamanya yaitu sistem penjodohan. Satu, kenapa sistem penjodohan? Kebanyakan sistem penjodohan dari kita di luaran sana itu kebanyakan terlalu memaksa memberikan betina. Jadi belum waktunya si jantan dijodohkan, sudah kita paksa untuk dijodohkan dan kita paksa kita berikan betina. Permasalahan yang kedua, jodoh yang kita berikan terlalu kita paksa warnanya. Jadi jangan memaksa warna sesuai kehendak kita sendiri untuk si merpati jantan bahan yang akan kita jodohkan. Sudah seringkali, sudah banyak banget saya jelaskan hal seperti ini. Kalau bisa biarkan sistem diumbar atau dikepar, biarkan si jantan bahan tersebut memilih jodoh betina warna yang dia suka. Dengan cara seperti itu, si jantan bakalan bagus giring keketnya. Faktor berikutnya, pahami tingkat birahi. Jangan salah, merpati bahan piyik itu birahinya masih di bawah standar. Tugas kita sebagai pemilik, gimana caranya menaikkan birahi merpati bahan piyik. Itu harus. Gimana caranya, gimana settingannya, itu wajib. Dan permasalahan berikutnya, kalau memang dia jodoh, terlihat kawin, kemungkinan saat kawin itu nggak kena. Jadi yang namanya bahan piyik itu urusan kawin baru berjodoh itu masih belajar. Jadi wajar nggak kena, atau nanti kelihatan rajin kawin tapi dia kurang sanggan keket atau nggak mau sanggan keket, itu wajar. Permasalahan berikutnya, itu bisa disebabkan si betina nggak rutin nelor. Itu kenapa di luaran sana kebanyakan merpati jantan yang bahan piyik yang akan dijodohkan, kebanyakan kita pemain di luaran sana lebih memilih betina yang lebih dewasa daripada jantan piyik. Misalnya piyik kita ini piyik 3 atau piyik 2 larnya ya. Biasanya kita jodohkan itu harus dengan merpati betina yang sudah 2 kali rampas atau 3 kali rampas, yang sudah cukup dewasa dan sudah cukup mengerti gimana sistem penjodohan. Ini kita bicara logika, bicara kenyataan, atau kita ngomong sesuai fakta yang terjadi di kandang atau di rawatan kandang masing-masing teman-teman di luar sana ya. Kurang lebihnya seperti itu.
Nah, kalau khusus piyik, setelah memahami permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi, gimana bang caranya? Nah, caranya setelah mengetahui permasalahan, disitulah kita tahu caranya bagaimana mengatasinya. Nah, misalkan kalau memang dia sudah milih jodoh sendiri, tapi nggak mau giring keket juga, nggak mau sangkan keket juga, itu permasalahannya terletak pada birahi yang kurang maksimal. Yang kedua, jarang kawin. Yang ketiga, si betinanya lambat bertelur. Kalau memang ada yang ngomong rajin kawin, rutin nelor tapi nggak mau giring keket, itu masalahnya berarti birahi si jantan kurang bagus. Oke, itu permasalahannya. Ada juga yang permasalahannya setelah kawin, setelah duduk telur, dia nggak mau giring keket, itu kadang juga kurang fokus ke betina atau takut sama manusia atau majikannya. Tapi dilepas si betina dia mau ngejar, saat kita pegang si betinanya dia justru bengong. Itu ada. Pokoknya itu nanti kita bahas. Dan kalau memang terjadi permasalahannya setelah dijodohkan tapi nggak mau giring keket, tetapi ini kepada merpati dewasa yang sudah pernah jodoh giring keket, tetapi saat diganti dengan betina lain dia nggak mau keket, nggak mau ngangkat sanggan. Jawabannya ini nggak usah jauh-jauh, cuman masalah tingkat stres yang tinggi dan birahi yang ngedrop. Kalau khusus burung dewasa, jadi pemahaman yang pertama tadi khusus merpati bahan, dan yang kali ini yang kedua, kalau memang terjadi hal seperti itu nggak mau giring keket tetapi kepada merpati dewasa atau merpati jantan yang sudah dewasa, yang sudah pernah ganti jodoh tapi nggak mau giring keket. Jadi permasalahannya cuma dua, stres dan masalah dengan betinanya itu biasanya telat nelor. Birahi si jantan memang saat stres bener-bener ngedrop, atau si betinanya juga biasanya nggak yang disukai sama si jantan atau memang telat nelor. Atau ada juga yang masalahnya si betinanya jelek ngawinnya. Teman-teman pasti paham gimana sih si betina yang kalau jelek ngawin. Kan kalau betina jelek kawin atau kurang bagus ngawinnya itu kan biasanya muter-muter ya, jarang mau duduk biasanya gitu. Itu agak sulit. Itu kurang lebihnya terjadi terhadap merpati dewasa. Nah, kalau terjadi terhadap merpati dewasa, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan yang paling utama itu kalau memang dia stres, selesaikan dulu tingkat stresnya. Lalu sambil menaikkan birahi setinggi mungkin. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak usah bingung apa yang harus dilakukan, atau takut merpati ini udah begini tahu-tahu rusak, itu enggak. Itu enggak sama sekali. Yang penting pilih merpati betina yang paling si jantan suka, warna apapun yang si jantan suka. Yang kedua, pilih merpati betina yang agak dewasa dari si jantannya. Yang ketiga, pilih merpati betina yang sistem dan cara kawinnya bagus. Yang keempat, pilih betina yang memang rutin banget nelor. Dengan cara seperti itu, khusus untuk sistem penjodohan, kriteria betinanya kurang lebih seperti itu. Jadi urusan birahi jantan dan betina itu, cara menaikkan, cara menurunkan birahi itu tugas kita sebagai pemilik. Jadi nggak usah perlu takut si merpati yang memang udah dijodohkan tahu-tahu nggak keket atau gimana, itu nggak usah takut. Biasanya itu karena birahi dan kurang fokus saja. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pemahaman kesalahan piyiknya sudah tahu penyebabnya apa dan cara mengatasi piyiknya gimana kalau memang dia nggak mau keket, dan pembahasan dewasanya gimana permasalahannya, dan sudah tahu cara penanganannya gimana. Kalau untuk khusus dewasa itu sudah tahu. Pokoknya kuncinya itu birahi. Kuncinya ya dari pokok permasalahan sekarang ini, kuncinya yang pertama birahi. Itu paling utama. Mau jantan dewasa ataupun jantan muda itu paling utama birahi. Yang kedua, jodoh
yang dipilih memang sesuai dengan keinginan si merpati jantan. Yang ketiga, rutin teloran si merpati betinanya. Yang keempat, memang sistem atau cara kawin si betina bagus. Pemahaman 4 seperti itu ya, pemahaman 4 seperti itu yang paling utama. Jadi kalau memang udah benar-benar paham ini, cara menaik turunkan birahi udah paham juga, cara ngejodohin merpati pun benar-benar banget sangat mudah. Coba deh dipahami. Tapi dipahami jangan cuma lewat edukasi atau teori yang saya kasih ya, karena saya memberikan edukasi atau teori yang saya berikan ini sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Jadi teman-teman praktekkan sendiri. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Saya rasa cukup video kali ini. Semoga paham. Kalau nggak paham silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG dengan kalimat yang sopan. Terima kasih banyak untuk penonton lama. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Untuk penonton baru, selamat datang. Jangan bosan, silahkan curhat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.